Pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras banget dari pagi ketemu pagi, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja? Nah, selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah konsep yang benar-benar membuka mata dari Ustadz Nasrullah, yaitu magnet rezeki. Kita bakal cari tahu nih dari materi aslinya, kenapa rutinitas harian yang bikin capek setengah mati itu kadang nggak sepadan sama hasilnya ya. Yuk kita mulai. Oke, coba bayangin ini. Kita semua pasti pernah atau lagi ngalamin frustrasi semacam ini kan? Anda udah peras keringet, banting tulang di lapangan dari subuh sampai maghrib, tapi pas ngecek saldo rekening atau ngelihat progres hidup, kok hasilnya nggak sesuai sama ekspektasi? Rasanya kayak jalan di tempat. Nah, sumber materi kita punya analogi yang brilian banget buat ngejelasin fenomena ini. Gini, bayangin Anda lagi nyetir mobil, gaspol, nginjak pedal dalam-dalam, tapi Anda lupa kalau rem tangannya masih ditarik full. Nah, rem tangan ini tuh ibarat dosa-dosa harian yang sering kita anggap remeh dan nggak sadar dilakuin. Hal-hal kayak ngegosipin teman kerja atau nggak sengaja ngebentak keluarga di rumah. Mobil kehidupan Anda tuh udah meraung-raung, bensin boros, tapi tetap aja nggak mau maju. Terus gimana dong cara ngelepasin rem tangan spiritual ini? Sang pembicara ngejadiin sebuah janji spesifik di dalam Al-Quran, tepatnya surat Nuh ayat 10-12, sebagai fondasi utamanya. Disinilah kunci dari seluruh filosofi ini bermula. Kalau kita lihat di ayat ke-12 itu, ada janji yang eksplisit banget soal kekayaan dan sumber daya yang melimpah. Dan ini bukan cuma teori kosong loh, beliau ngasih contoh nyata yang bikin merinding. Ada seorang guru ngaji di Depok yang berhasil ngebangun masjid kubah emas yang super megah itu. Usut punya usut, ternyata masjid itu didanai langsung dari kebun kurma dan ladang minyak miliknya di Arab. Benar-benar bukti nyata dari prinsip yang lagi kita pelajari. Di sini ada kontras yang luar biasa tajam. Kalau kita pakai kacamata budaya sekuler, kita kan selalu dituntut buat kerja lebih keras, lebih cerdas, atau ya kadang sampai harus menindas kompetitor kan? Tapi cetak biru spiritual dari ayat tadi justru nunjukin kebalikannya. Ternyata memohon ampunan atau istighfar itu adalah katalis yang sesungguhnya buat mendatangkan kekayaan. Ini mind-blowing banget sih perubahan cara pandangnya. Masuk ke bagian pertama, metafora mobil, pedal gas versus rem tangan. Yuk kita bedah lebih dalam gimana sih perilaku harian kita itu menentukan laju finansial kita. Simpelnya tuh gini, pedal gas itu ya kerja keras Anda. Anda bebas mau ngegas karir, ngambil lembur sana-sini, atau bikin strategi bisnis paling gila sekalipun. Tapi setiap kali Anda ngegosip, meremehkan orang lain, atau gampang emosi, Anda tuh nyatanya lagi narik tuas rem tangan, itu naik satu klik lagi. Makin sering, makin seret majunya. Jadi prosesnya tuh bertahap tapi fatal. Langkah pertama Anda ngelakuin dosa kasual, sebutlah ngegosip di kantor. Langkah kedua, klik, rem tangan spiritual Anda otomatis aktif. Dan dampaknya di langkah ketiga, momentum Anda langsung berhenti total. Coba bayangin kalau Anda ngegosip 100 kali sebulan. Ya pantas aja kendaraan Anda terkunci mati di tempat. Anda ngerasa kelelahan bekerja, tapi hidup sama sekali nggak bergerak kemana-mana. Bagian kedua, melepaskan rem tangan lewat kekuatan sholat taubat. Nah, ini poin krusialnya. Gimana dong cara netralin rem tangan ini biar mobilnya bisa melaju lagi? Sumber, kita punya solusi taktisnya. Menurut pemaparannya, minta maaf sambil lalu tuh ternyata nggak mempan teman-teman. Istighfar kasual aja nggak cukup. Anda harus banget ngelakuin sholat khusus, sholat taubat. Dan ini yang ditekankan. Sholat itu harus didedikasikan secara spesifik buat dosa yang baru aja Anda lakuin dan buat orang yang spesifik yang baru aja Anda sakitin. Jadi harus benar-benar diakui dan on point. Buat ngasih gambaran seberapa mendesaknya hal ini, sang ustadz cerita pengalaman pribadinya yang epik banget. Waktu itu beliau lagi nyetir ke Tuban dan sempat dengan kasar ngediemin istrinya. Sadar ngelakuin itu, beliau langsung panik ketakutan kalau tindakan itu bakal memblokir keberkahan perjalanannya. Akhirnya tahu nggak, beliau langsung nyuruh temennya minggir di rest area terdekat saat itu juga, cuma buat segera ngerjain sholat taubat khusus demi nebus kesalahannya ke sang istri. Segitunya loh. Dan yang bikin metode ini brilian adalah karena praktis banget. Anda bisa kok dengan mulus ngabungin niat sholat taubat ini sama sholat sunnah lainnya. Misal pas lagi masuk masjid, sekalian tahiyatul masjid. Tapi, catat ini baik-baik ya. Sholat ini nggak boleh, sekali lagi nggak pernah boleh digabung sama sholat wajib. Jadi ini cara jitu buat terus ngebersihin dosa tanpa ninggalin kewajiban utama. Kita masuk ke bagian ketiga, bantahan besar.
Mengapa orang yang tidak beriman bisa kaya? Nah, kita harus bahas gajah di pelupuk mata ini nih. Kalau doa dan tobat itu kunci kaya, kok banyak orang di luar sana yang nggak beriman, nggak pernah sholat, tapi hartanya luar biasa berlimpah? Pembicara kita ngejelasin ini pakai sudut pandang keadilan ilahi. Logikanya gini, buat mereka yang nggak beriman, setiap kebaikan yang mereka lakuin, kayak nolong orang atau beramal, itu langsung dibayar lunas sama Tuhan di dunia ini berupa kekayaan atau kesuksesan. Jadi, udah nggak ada lagi ganjaran pahala yang tersisa buat di akhirat. Sebaliknya, buat orang yang beriman, kesulitan dan hambatan finansial di dunia ini justru adalah cara Tuhan buat secara aktif ngehapus dosa-dosa mereka, biar nanti tiba di akhirat udah dalam keadaan bersih. Konsep ini tuh bener-bener ngerubah cara kita mandang sebuah penderitaan secara drastis. Misalnya nih, petani di Bojonegoro tiba-tiba gagal panen karena hujan parah. Atau pas kita lagi pusing karena tekanan inflasi. Sumber materi ini berargumen, itu semua bukan cuma sekedar masalah cuaca atau siklus ekonomi biasa. Itu adalah konsekuensi langsung dari rem tangan dosa kita yang lagi dibersihin secara ilahi. Luar biasa kan mikirnya? Bagian keempat, tantangan harian. Satu dosa sama dengan satu sholat taubat. Yuk kita rangkum semua ini jadi satu formula spesifik yang disebut sebagai gaya hidup magnet rezeki. Praktek ini harus jadi looping harian yang terus-menerus. Detik yang sama saat Anda kelepasan ngebentak anak atau ikutan sesi gosip di grup WhatsApp, langsung stop, lakukan sholat tobat secepat mungkin. Dengan menangkalnya langsung di tempat, Anda ngelepas rem tangannya dan tinggal saksikan sendiri gimana momentum positif di hidup dan pekerjaan Anda kembali mengalir. Sebagai pengingat dan penyemangat buat kita, pembicara ngasih contoh negara Qatar. Kita tahu Qatar sekarang luar biasa makmurnya kan. Tapi tahu nggak, mereka tuh baru nemuin cadangan minyak raksasanya di tahun 1970 loh. Pesan tersiratnya dapat banget. Kalau Anda dengan rajin nerapin metode ngelepas rem tangan ini tiap hari, bisa jadi suatu saat nanti Anda bakal kaget nemuin cadangan kesuksesan masif yang selama ini tersembunyi dalam hidup Anda. Nah, sebagai penutup dari paparan kita kali ini, saya mau ngajak Anda ngerenungin satu hal yang sangat esensial ini. Besok pagi, sebelum Anda manasin mesin kendaraan dan siap tempur meras keringat buat kerja, tanyakan pada diri sendiri. Apakah saya cuma mau nginjak pedal gas sekuat tenaga hari ini? Atau saya udah mastiin rem tangan kehidupan saya benar-benar udah dilepas? Terima kasih banyak udah ngikutin paparan ini. Sampai jumpa!